Mari kita lanjutkan pembahasan tentang pengadaan khusus di video bagian kedua ini. Kali ini kita akan membahas jenis pengadaan khusus yang kedua, yaitu pengadaan barang atau jasa di luar negeri. Kegiatan memperoleh barang atau jasa merupakan aktivitas setiap tahun yang dilakukan oleh setiap kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Kegiatan tersebut ada yang dilakukan di dalam negeri dan ada juga yang dilakukan di luar negeri, antara lain perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia serta kantor perwakilan Indonesia pada organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan organisasi internasional lainnya. Dasar hukum untuk pengadaan barang atau jasa di luar negeri mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah ini. Dalam hal tidak dapat dilaksanakan, maka dapat menyesuaikan dengan ketentuan pengadaan barang atau jasa negara setempat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan barang atau jasa di luar negeri diatur oleh Menteri Luar Negeri setelah berkonsultasi dengan LKPP. Berikut ini adalah contoh kondisi pasar di beberapa negara, antara lain: 1. Pengadaan peralatan kantor di Kantor Konsulat Jenderal atau Konjen Indonesia di suatu negara, di mana kondisi pasar yang ada tidak mengenal tender atau seleksi, sehingga tidak terbiasa mengisi dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran. Pelaku usaha hanya menunggu pembeli. Kondisi demikian tidak tepat jika dilakukan dengan tender atau seleksi. Pilihan yang tepat adalah dengan penunjukan langsung. Kondisi pasar di negara tersebut berbeda dengan negara lain, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. 2. Pencetakan surat suara untuk pemilihan umum presiden untuk warga Indonesia di Taiwan yang dilakukan oleh Kantor Dagang Indonesia di Taiwan senilai 2 miliar rupiah. Dilakukan melalui tender dengan mengundang minimal 3 pelaku usaha jasa percetakan. Selanjutnya kita akan membahas jenis pengadaan khusus yang ketiga, yaitu pengadaan barang atau jasa pengecualian atau yang dikecualikan. Pengadaan barang atau jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah pengadaan barang atau jasa yang ketentuannya dikecualikan, baik sebagian atau seluruhnya, dari ketentuan pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Tahapan proses pengadaan barang atau jasa dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak. Pengadaan yang dikecualikan dapat mengikuti sebagian atau seluruh tahapan tersebut. Misalnya, untuk pengadaan barang atau jasa pada Badan Layanan Umum atau BLU, sebagian dikecualikan yaitu pada proses pemilihannya, di mana dapat ditetapkan oleh pimpinan BLU. Sedangkan untuk pengadaan barang atau jasa yang ketentuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dikecualikan seluruhnya. Pengadaan barang atau jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang atau jasa pemerintah meliputi: 1. Pengadaan barang atau jasa pada Badan Layanan Umum atau BLU. 2. Pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang atau jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. 3. Pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan. Dan yang keempat, pengadaan barang atau jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas jenis pengadaan khusus yang keempat, yaitu pengadaan barang atau jasa penelitian.
Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Penelitian dilakukan oleh 1. PA atau KPA pada KLPD sebagai penyelenggara penelitian. 2. Pelaksana penelitian terdiri dari A. Individu atau kelompok individu meliputi aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara. Misalnya, penelitian yang dilakukan para ahli penyakit kanker. B. KLPD. Contohnya adalah Balitbangkes Kemenkes, LIPI, BPPT, Batan, Lapan, dan Badan Penelitian Pertanian Daerah. C. Perguruan tinggi. D. Organisasi kemasyarakatan, misalnya Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. E. Badan usaha, misalnya Divisi Litbang PT Dirgantara Indonesia, serta Divisi Penelitian PT Unilever Indonesia. Metode pemilihan pelaksana penelitian yaitu 1. Kompetisi yang dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian oleh tim ahli di bidangnya yang dibentuk oleh Kemristek Dikti. Contohnya adalah penelitian yang telah dimuat di Rencana Strategis Penelitian KLPD. Yang kedua, penugasan ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus. Contohnya, penelitian aktual strategis dalam rangka pengambilan atau penyusunan kebijakan. Dalam melaksanakan penelitian dapat menggunakan anggaran dan atau fasilitas yang berasal dari satu atau lebih dari satu penyelenggara. Dan kontrak penelitian dapat dilakukan selama 1 tahun anggaran atau melebihi 1 tahun anggaran. Pembayaran berdasarkan produk keluaran dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kontrak penelitian. Tahapan kegiatan penelitian terdiri dari 1. Pengusulan baik untuk proposal baru maupun lanjutan. 2. Seleksi proposal yang meliputi evaluasi dokumen proposal baru dan lanjutan, pemaparan dan pembahasan proposal, kunjungan lapangan dan penetapan penugasan. 3. Penugasan meliputi kontrak penugasan, pelaksanaan penugasan, seperti pengisian catatan harian, laporan kemajuan, penggunaan anggaran, monef internal dan eksternal. Dan yang keempat, pelaporan meliputi laporan tahunan atau akhir, laporan penggunaan anggaran, seminar hasil, dan laporan luaran. Terakhir, kita akan membahas jenis pengadaan khusus yang kelima, yaitu dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Pinjaman luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui hutang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Hibah pemerintah yang selanjutnya disebut hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan peraturan presiden ini.
kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Dalam menyusun perjanjian dapat dikonsultasikan kepada LKPP. Demikianlah belajar kita tentang pengadaan khusus. Semoga bermanfaat. Terima kasih.